Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Iwan Torres PD selaku Kepala Sekolah SMKN 3 Jakarta, Bapak Derstoli MMM selaku Wakasek Humas, Ibu Umi Umairo SPD selaku Kepala Kompetensi Kalian Akuntansi Keuangan dan Lembaga, sekaligus pembimbing PKL dari Rakus Group. Ibu Fitri Febrianti, SPD, selaku pembimbing PT Samuel Berkat Indonesia, Ibu Sylvia Maria, selaku pimpinan Rakus Group, Bapak Temi Setiawan, selaku pimpinan PT Samuel Berkat Indonesia, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam rangka presentasi laporan pada kerja lapangan PKL. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Kamil dari SMKN 3 Jakarta, jurusan Akuntansi kelas 12. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan hasil kegiatan praktek kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Rakus Group dan PT Samuel Berkat Indonesia selama 6 bulan. Rakus Group yaitu dari tanggal 3 Februari sampai 30 April dan PT Samuel Berkat Indonesia dari tanggal 1 Juli sampai 30 September. Kegiatan PKL ini merupakan salah satu bagian dari kurikulum pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau mahasiswa dalam dunia kerja, serta sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan teknis, sikap profesional, dan pemahaman terhadap lingkungan kerja di bidang yang sesuai dengan jurusan kami. Presentasi ini akan saya bagi beberapa bagian utama, yaitu sejarah perusahaan, visi misi, kegiatan selama PKL, kendala selama PKL, solusi penyelesaian, kesusunan saran, kesimpulan, lalu terakhir dengan saran. Demikian pengantar dan saya, selanjutnya izinkan saya memulai presentasi laporan PKL ini. Sejarah perusahaan Rakus. Rakus Group yaitu atau biasa disebut dengan Rakus merupakan perusahaan yang bergerak di biro jasa, yaitu pada bagian akuntansi dan pekerjaan yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Perusahaan ini bisa dikatakan dengan perusahaan yang sejenis dengan perusahaan keluarga, karena memang Rakus Group ini merupakan perusahaan yang sudah turun-temurun sejak dari mendiang orang tua mereka. Pada awalnya perusahaan ini dibangun dan didirikan oleh Ibu Angela Maria pada tanggal 8 Juni 2015. Lalu Ibu Angela Maria bersama adik kandungnya yaitu Ibu Sylvia Maria, mereka berdua membangun dan menjalankan usaha mereka bersama-sama secara perseorangan. Namun seiring dengan perkembangan usaha tersebut, mereka berdua pun merekrut dua karyawan baru yang tujuannya untuk lebih memperbesar dan mempermudah usaha mereka yang jalankan. Selanjutnya adalah visi misi Rakus Group. Visinya yaitu menjadi konsultan pajak yang terpercaya, berintegritas, dan profesional. Misi Rakus Group yaitu berkomitmen dalam pelayanan dan memberikan hasil yang maksimal, membentuk dan mengembangkan karyawan menjadi konsultan atau advisor yang profesional dan terpercaya, menciptakan lingkungan kerja yang konduktif. Yang selanjutnya yaitu kegiatan sama PKL. Yang satu menginput nota kontan. Nota kontan ini disediakan sebuah nota kontan yang berisi bukti transaksi pembayaran langsung antara penjual dan pembeli untuk transaksi tunai. Yang kedua, menginput rekening koran. Disediakan sebuah rekening koran bulan baru bersama dengan rekening koran bulan sebelumnya dan file Excel yang sudah disiapkan. Contohnya yaitu BCA, Mandiri, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menginput persediaan barang. Disediakan sebuah perusahaan barang tentang jumlah ketersediaan barang, barang yang telah digunakan, dan barang yang dipesan kembali. Itu adalah kendala saya selama PKL di Rakus Group. Yang ke satu itu keterbatasan komputer atau laptop sehingga harus menunggu laptop yang sedang tidak dipakai dan dialihkan dengan tugas menulis nota. Yang kedua, saat menginput rekening koran, sering terjadi value atau selisih pada akhir di referensi. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami perkataan kakak pembimbing, sehingga harus memastikan kembali apa yang mereka bicarakan. Yang keempat, dalam menginput transaksi pembelian, penjualan sering kali menemukan nama barang atau harga pada transaksi tersebut sama-samar atau tidak terlalu jelas untuk dibaca. Selanjutnya, ada solusi penyelesaian di Rakus Group. Mencoba memahami terlebih dahulu sebelum dikerjakan. Meminta penjelasan ulang dan bertanya apabila merasa ada yang tidak mengerti. Meminta tugas lain yang tidak memerlukan komputer.
Yang ketiga, ngecek semuanya lagi dan apabila masih ada selisih, segera bertanya kepada kakak pembimbing. Selanjutnya ada kesesuaian dan saran rakus untuk saya. Kesesuaian di Rakus ini 90% yang saya alami selama menjalani Rakus Group sudah sesuai dengan bidang akuntansi, seperti pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, sederhana, serta pengarsipan dokumen akuntansi. Saran saya lebih banyak dilibatkan dalam penggunaan software seperti Accurate, Mayop, atau aplikasi internal perusahaan agar terbiasa dengan praktik kerja modern. Selanjutnya di sini ada sejarah perusahaan PT Samuel Berkat Indonesia. PT Samuel merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang konsultan akuntansi, keuangan, manajemen, dan bisnis. Selain itu juga, PT Samuel Berkat Indonesia juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan akuntansi untuk sekolah, pelaku, dan masyarakat umum dengan nama Mahir Akuntansi. Pada tahun yang sama juga, TS Group membuat anak perusahaan lagi selain PT Samuel Berkat Indonesia, yaitu PT Jual Sumber Berkat Indonesia dan PT Jual Berkat Kreasi Indonesia. Di mana PT Jual Sumber Berkat Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail dan PT Jual Berkat Kreasi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang publisher buku. PT Samuel Berkat Indonesia berlokasi di Ruko Muara Karang Blok C7U037B Jalan Pluit Karangsari, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. TS Group merupakan perusahaan yang didirikan oleh Dr. Temi Setiawan, SE, MAK, MTH, AK, CIA, CEBA, CPMA, CAS, CERDA, dan ASEAN CPA yang memberikan jasa konsultasi akuntansi, keuangan, manajemen, dan bisnis terhadap perusahaan kliennya. Selanjutnya adalah visi misi PT Samuel Berkat Indonesia. Visinya yaitu menjadi one-stop accounting and management service bagi bisnis, sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat umum yang berkembang saat ini. Misinya yaitu memberikan advisory baik di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen agar dapat jalan dan berkembang mengikuti perkembangan saat ini. Selanjutnya adalah kegiatan saya selama PK di PT Samuel Berkat Indonesia. Yang ke satu, menginput purchase order celup ke purchase order grade. Biasanya saya di sini menginput juga PO celup biasanya dibuat untuk keperluan proses mencelupkan kain grey sebelum jadi. Dokumen ini mencantumkan nomor PO celup, nomor referensi PO grey, jenis dan jumlah kain grey yang akan dicelup, harga jasa celup per meter atau KG, dan total biaya. Jumlah kain pada PO celup, jumlah kain yang dipesan atau dikirim dari PO grey. Nomor PO grey dicatat sebagai referensi atau cross reference. Pastikan status PO grey open atau belum tertutup. Misal kalau sudah tertutup, berarti pencatatan transaksinya sudah sesuai. Contohnya PO grey 0077, warnanya navy, kuantitinya 12 roll, kode produksinya GE17027 yang ada gambar di kiri saya. Selanjutnya yang kedua yaitu menginput penerimaan barang celup. Surat jalan hasil celup atau BAP, berita acara penerimaan. Yang kedua, PO celup referensi. Yang ketiga, PO grey asal kain. Yang keempat, data jumlah meter atau KG kain hasil celup. Nomor PO celup, nomor yang tercantum di surat jalan. Biasanya di surat jalan tuh banyak yang tercantum PO celup 00242 seperti itu. Jumlah barang celup diterima, jumlah dalam PO celup. Tidak ada selisih berat atau meter signifikan. Kalau ada, buat catatan selisih produksi. Setelah penerimaan barang celup input, status PO celup close atau selesai. PO grey ditandai telah diproses atau dipindahkan ke celup. Stok barang celup bertambah di gudang. Contoh penerimaan barang celup tanggal 4 bulan 10 2025, nomor dokumennya BAP 001, nomor PO celupnya COO123, nomor PO grey-nya G00123, nama barang celupnya kain celup A, kuantitinya 1000, lalu harga grey-nya 5.000, biaya celupnya 25.000, total nilainya subkon, keterangannya PT XYZ. Selanjutnya yang ketiga yaitu menginput nota order ke sales order. Masuk ke sistem akuntansi, biasanya saya di menu penjualan ada sales, klik
terus lalu di order penjualan. Nama pelanggannya ini yaitu dengan gambar di kiri saya Henry Kusuma. Nomor sales ordernya membuat sistem misal CSO 0262. Tanggal sales ordernya tanggal 9 bulan 4 2025. Nomor tugas ordernya 00241. Isi di keterangan sales order. Alamatnya bisa kosong atau isi jika ada di database. Biasanya sih di saya pas input sales order itu nggak ada alamatnya, jadi diabaikan saja, nggak usah diinput. Input detail barang ke sales order, jenis warnanya itu Fanta, harganya 52.000, kuantitinya 6 roll, RIP-nya 5%. Nah, biasanya di gambar kiri saya ini ada RIP 5% dan tambah RIP. RIP 5% berarti tambahan RIP kain pinggir 5% dari kuantitas atau harga, tergantung kebijakan perusahaannya. Sistem akan menghitung total per item, semisal kuantiti kali harga. Pastikan jumlah total sama dengan hasil yang sama di nota, meski nota ini hanya bukti pesanan, bukan faktur. Selanjutnya yang keempat, ada menginput surat jalan dari sales order. Nah, biasanya di surat jalan ini ada kilogram, quantity, dan jenis kain barang. Pilih nomor sales order yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Sistem akan otomatis menampilkan barang yang ada di ESO tersebut. Pilih item yang akan dikirim sesuai surat jalan. Nomor surat jalannya ada di kamar kiri saya yaitu 01208. Isi data surat jalan harus sesuai dengan tanggal isi sesuai tanggal pengiriman, pelanggannya harus sesuai dengan SO-nya, nomor referensi SO, hubungkan dengan SO yang sudah dibuat dari nota order sebelumnya. Detail barang yang dikirim yaitu abu biru, kode produksinya 2365, kuantiti rollnya 1, kuantiti berat kilogramnya 25,20, jumlah satuannya 56.146, jumlah harganya 1.414.879. Pastikan barang yang dikirim sesuai dengan yang tercantum di SMS order. Jika sebagian, maka status pengiriman CSO menjadi belum semua dikirim. Mungkin pas surat jalan itu harus sesuai yang dikirim karena pas saya input kalau semisal belum itu dengan abu birunya berarti ada yang belum. Jika kedua sudah dikirim satu selnya menjadi semua dikirim. Selanjutnya yaitu ada kendala selama PKL di PT Samuel Berkat Indonesia. Yang ke satu, lokasi tempat praktik sangat jauh dari rumah menyebabkan waktu perjalanan lebih lama. Yang kedua, beberapa komputer yang ada pada kantor tidak bisa digunakan karena masalah listrik. Selanjutnya, solusi penyelesaian saya di PT Samuel Berkat Indonesia. Yang ke satu, waktu berangkatnya lebih cepat agar tidak telat lagi. Menggunakan motor pribadi agar datang tepat waktu. Yang kedua, membawa komputer pribadi ketika lagi mati lampu atau masalah listrik komputer kantornya. Selanjutnya adalah kesesuaian dan saran saya di PT Samuel Berkat Indonesia. Kesesuaiannya itu 100% karena sesuai dengan bidang teori akuntansi dasar terutama dalam hal pengelolaan dokumen penjualan, nota order, sales order, surat jalan, namun masih dapat ditingkatkan dengan pelibatan lebih dalam pada proses pencatatan jurnal dan analisis data keuangan. Saran saya untuk PT Samuel Berkat Indonesia untuk anak PK mendapatkan uang transportasi. Kesimpulan yang saya ambil dari Trakus Group dan PT Samuel dan untuk siswa magang lainnya, pelaksanaan praktek kerja lapangan PKL telah memberikan pengalaman nyata dalam dunia kerja yang tidak diperoleh di bangku sekolah. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis sesuai dengan bidang yang ditekuni, serta memahami etika dan budaya kerja di lingkungan profesional. Selama PKL, saya mampu menerapkan teori yang telah dipelajari di sekolah ke dalam praktik kerja secara langsung. Selain itu, saya juga belajar mengenai pentingnya tanggung jawab, disiplin, komunikasi, dan kerjasama tim dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. PKL ini menjadi bekal yang sangat berharga untuk menghadapi dunia kerja ke depan dan membantu saya dalam menentukan arah karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Selanjutnya itu adalah saran saya untuk PT Samuel dan Rakus Group dan juga anak magang untuk selanjutnya. Dalam pelaksanaan PKL, sebaiknya kegiatan direncanakan dengan matang, mulai dari penyusunan jadwal hingga penetapan tujuan dan target yang ingin dicapai. Mahasiswa atau siswa juga perlu memahami dan mematuhi peraturan serta budaya kerja di tempat PKL.
Sikap aktif dan inisiatif sangat penting. Jangan hanya menunggu tugas, tetapi tunjukkan semangat belajar dan keinginan untuk berkembang sebagai bahan laporan dan refleksi diri. Selain itu, bangunlah komunikasi dan hubungan yang baik dengan pembimbing serta rekan kerja. Terakhir, lakukan evaluasi diri secara berkala agar setiap hambatan bisa diperbaiki dan hasil PK menjadi lebih maksimal. Sekian, terima kasih. Bila ada kata salah dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.